Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Sabtu akhir pekan, tanggal 7 Mei 2022, bertepatan dengan 6 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN selalu dalam lindungan Allah, diberikan banyak rizki dan dimudahkan segala urusannya. Cuaca sangat cerah, mudah-mudahan secerah semangat juang para pencari nafkah untuk keluarganya. Baik, di sini ada satu pisau jagal full tank, galih sonokeling full. Ini cocok dipakai untuk harian atau gacoan di Idul Kurban. Ini full galih sonokeling, konstruksi full tank, dijepit galih sonokeling, dipin ya, pakai dural, dipin 1 2 3, yang terakhir kuningan ngeplong. Sedikit berat sih karena tebal, mantep lah ini. Seperti ini, ketebalan 5 mili ini. Kita ukur dulu detailnya. Materialnya baja Bohler K110. Finishing ini stok remove atau tempat mesin, finishingnya satin polis BG serat baja. Yang mirror hanya di mata bilahnya saja ini. Karena baja modern, kita ambil ukurannya di fullkan dulu untuk mengetahui berapa panjang total dari material baja tersebut. Panjang totalnya 41,3. Panjang total 41,3. Adapun panjang bilahnya 27 cm, mantap. Terlebar di pangkal 3,6. Di pangkal 3,6 ini. Terus ketebalan 5 mili menipis. Enak untuk sembelihan sapi maupun kambing ini. Dorik, dorong tarik atau tarik murni. Untuk sembelihan gaya itu selera ya, gaya selera. Untuk bilah juga selera. Jadi misalkan terbiasa dengan gaya tarik, ukurannya, modelnya itu selera, terserah konsumen. Yang penting nyaman saat dipakai. Kalau goloknya pendek, dorong tidak memungkinkan, ya tarik gitu. Makanya di pinggang kita itu harus ada beberapa bilah dengan beberapa model dan ukuran, agar ketika melihat sapi, ukurannya, lehernya ada gelambir atau tidak, bentuknya bagaimana, ketebalan daripada kulit dan leher, nah itu nanti menyesuaikan. Oh, ini untuk gaya dorong cocok. Nah, ini modelnya ada gelambir, posisinya nyamping saja, kita tarik. Bisa, misalkan tanpa gelambir, gemuk, lehernya tebal, kulitnya tebal, tapi nyamping, tidak mendongak, yang penting kencang tarikannya. Nah, itu mungkin, oh, gaya tarik murni atau gaya dorik enak ini. Nah, seperti itu, menyesuaikan, harus bisa mengira-ngira. Ya, sudah kita detailkan dan kita sampaikan. Sekarang kita tes untuk beberapa. Nah, ini pakai tisu dulu. Tisu. Wah, mantep banget, pedih. Ketajamannya pedih banget, gurih. Seperti ini.
Dapat 1-2 ekor, di stroping. Jangan menunggu tumpul dulu, apalagi menunggu diteskan. Wah, saya pengen ngetes ini performanya broiler K110 itu sampai berapa ekor ya tanpa asah. Jangan sampai. Harus kita sediakan yang namanya stroping, baik itu ukuran medium maupun ukuran jumbo. Baik itu hanya sebatas begini, ngawang ini tidak ditempelkan di lantai atau meja seperti ini, tetap harus di stroping ketika diidul kurban. Meskipun dapat 1, meskipun tidak chipping, tidak rolling, meskipun tidak berkurang ketajamannya, begitu ya. Terus selanjutnya untuk pengetesan, standar SKKNI menggunakan kertas HVS. Ketika kita teskan bisa sampai selisih tisu, berarti di atas rata-rata, ketajamannya di atas rata-rata. Pakai kresek misalkan, itu berarti di atas rata-rata ketajamannya. Ada yang coba dikerok pakai bulu kaki atau di kepala. Ini misalkan kepala itu ya, kalau masih jalan di belakang ini, misalkan masih jalan berarti licin, berarti belum tajam. Kalau di stroping terus dia sudah nyendat, berarti sudah tajam. Macam-macam, tapi saya nggak mau, ngeri gitu melihatnya. Ada teman saya itu kalau nyoba itu gini, pakai jempolan dipelurutkan, ngeri banget. Saya kalau dari kecil dulu, dan umumnya orang yang belum mengerti akan bilah itu biasanya gini, diraba gini menggunakan jempol, itu diraba. Nah, teman saya nggak, digesek gini pelan, ngeri lihatnya itu, aduh, ngilu melihatnya itu. Teman saya coba kan, saya bawa beberapa piece, saya ceritakan, lalu ini belum pernah saya coba ke leher sapi, coba diteskan. Saya minta koreksinya, ternyata dia begitu, ngeri banget. Terus ada umumnya orang RPH itu dengan kepala gini, itu umumnya. Ada yang kerok bulu kaki. Nah, masing-masing terserah. Makanya standar SKKN ini pakai ini. Ini sangat bijaksana menggunakan ini. Sangat bijaksana. Karena ketika diteskan begini dia tidak nyendat, artinya tidak ada mata gergaji. Diteskan dia bisa, dipuskat gini bisa. Nah, seperti ini. Ini kan dipuskat. Nah, ini kan bisa. Nah, itu sudah tajam, siap pakai. Itu sangat bijaksana menurut saya. Sudah betul dipuskatkan ini. Oh, ternyata ada yang belum, misalkan. Itu kelihatan sudah cukup, sangat cukup. Apalagi sampai dia selisih tisu, berarti ketajaman di atas rata-rata. Tapi tetap harus kita stroping supaya ketika sembelihan berikutnya benar-benar ihsan. Jangan sampai kita memiliki rasa jumowo atau sombong diri atau ujub, apalagi riak. Jangan sampai di idul kurban kita benar-benar pure ibadah, semuanya bernilai ibadah, dan kita sebagai jagal hanya diberikan tugas oleh masjid untuk menyembelih. Sapi yang kita sembelih punyanya orang, bahkan kadang-kadang patungan 7 orang, seperti itu. Nah, yang dikerok dengan maksud saya dicukur ya, cukur atau kerok itu, cukur kaki, cukur atau pakai rambut, itu biasanya mengukurnya, alasannya karena ketika mau menyembelih itu mata bilah berhadapan langsung dengan bulu-bulu kambing yang sangat lebat dan tebal. Kalau dia benar-benar berhenti ketika digesekkan di kepala, di rambut, berarti sama halnya dengan di bulu domba, kambing atau biri-biri, seperti itu alasannya. Tapi tetap kalau saya menyarankan cukup dengan kertas. Nah, di-stroping hingga halus dan bisa melewati tisu, maka ketajamannya sudah di atas rata-rata, misalkan seperti ini. Makanya harus bawa tisu untuk mengetes selesai di stroping. Dan jangan lupa bawa handuk kecil ketika di idul kurban. Selesai menyembelih, jangan diusapkan di bulunya, kasihan. Jangan diusapkan di bulunya.
bagi kita orang yang biasa melihat konten sembelihan wajar, umum, biasa gitu. Tapi bagi orang awam, umumnya masyarakat luas yang tidak mengerti sembelihan, itu hal yang sangat tabu, yang sangat apa ya, semacam kok gitu sih gitu kan, kok sadis gitu. Padahal itu sangat minim sekali, sangat biasa lah menurut kita. Itu hindari, hal-hal seperti itu dihindari. Jangan melangkahi binatang atau hewan kurban, jangan melangkahi. Itu juga tidak walaupun tidak ada di kitab, tapi hal-hal yang tabu jangan dilakukan bagi seorang jagal. Kalau masalah bau dan tidak bau sembelihan, itu asalkan tajam, bisa cus dipakai sembelih, cus, itu pasti tidak akan bau. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya, kalau ilmu medis tidak ada kaitannya bau dan tidak bau karena sembelihan, karena nafas keluar, tidak ada. Tapi hal-hal tadi itu, misalkan ojo atau jangan diusapkan, bilah jangan diusapkan agar dagingnya tidak bau. Jangan melangkahi binatang yang sudah disembelih atau akan disembelih nanti dagingnya bau. Jangan yang lain-lain, jangan yang lain di masyarakat umumnya yang istilahnya itu tabu atau mitos, itu ya sebaiknya ya jangan kita lakukan, walaupun itu tidak ada kaitannya, nggak ada kaitannya, nggak ada, tapi jangan. Seperti itu mungkin sekilas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Idul Kurban dan juga bilah. Jadi sebaiknya bilah-bilah kita yang sudah tajam tetap kita stropping, dapat 1 ekor stropping. Kalau kambing misalkan dapat 5 ekor, istirahat dulu teman-temannya, ngopi, kita ngopi sambil ngudut, kita stropping. Insya Allah ketajaman akan tetap terjaga dan sembelihan kita akan tetap ihsan, insya Allah seperti itu. Tanyakan ke admin, stoknya cuma 1, daripada nunggu indenan pengen yang seperti ini seperti itu, nantinya takutnya itu kelamaan dan tidak terkejar di Idul Kurban. Sebaiknya ini banyak sekali stok-stok yang siap kirim, gitu, siap kirim. Dan ketika kami sampaikan barang itu sudah sold out, padahal baru beberapa menit tayang, ya berarti sold out. Hati-hati, saat ini banyak sekali penipuan, hati-hati. Pesan saya, jangan tergiur dengan harga murah. Wah, barangnya bagus, kualitasnya bagus, materialnya bagus, ditanya harganya kok murah banget. Jangan tergiur, bisa-bisa oknum penipuan. Sayang eman, walaupun berapa ratus ribu rupiah atau bahkan jutaan, hati-hati. Kadang-kadang video viral itu ya seperti itulah, sama-sama posting di YouTube, videonya viral, barangnya cuma 1, tapi kan itu beberapa bulan yang lalu, pasti sudah tidak ada. Takutnya nanti penipuan, atau tidak penipuan tapi barang yang dikirim berbeda. Pengennya yang ini misalkan cuma 1, ternyata sudah laku beberapa menit tayang. Ketika ada orang tanya, nanti dikirim kayak gini tapi bukan ini, paham kan? Kayak gini tapi bukan ini, material sama tapi bukan ini. Nah itu beda. Di GSN semuanya kita videokan, kita buat konten, kita posting di YouTube. Kalau masih ada, kita sampaikan ada. Kalau sudah sold out, walaupun hanya beberapa menit lalu yang tayangnya, tapi tetap kita sampaikan sudah sold out. Dan kita suruh inden kalau memang berkehendak inden. Tapi saran saya, karena ini sudah kurang dari 70 hari, paling 65 atau 66 hari lagi sudah Idul Kurban. Sebaiknya ini stok yang ada, tunggu tayangan-tayangan berikutnya, kita akan unggah kembali di konten-konten berikutnya, dan kita detailkan kembali dan kita beri sedikit edukasi, bukan niat menggurui nanti, supaya paham semuanya. Dan itu barang yang ready, siap kirim. Kalau pesanan orang akan kita sampaikan pesanan orang, tapi kalau jomblo kita review totalitas. Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami untuk semuanya. Tanyakan ke admin untuk stoknya. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.